Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang 3 fundamental pertanyaan ekonomi. Nama saya Marsha Dwi Prasanti Nursiwan, NIM 2102010133. Novia Lailatu Sifa, NIM 2102010125. Saya Reni Respia, NIM 21020101127. Fundamental berasal dari kata Latin fundamentum yang berarti fondasi. Jadi, secara singkat, jika ada sesuatu yang fundamental, itu adalah poin kunci atau masalah yang mendasarinya atau bisa dikatakan sebagai fondasinya. Sehingga dalam definisi ini bisa dikatakan bahwa fundamental adalah sesuatu yang mendasar, asasi, sangat penting, atau suatu hal yang prinsip atau pokoknya dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu. Pengertian fundamental. Fundamental adalah serangkaian bentuk kegiatan yang disertai dengan prinsip-prinsip mendasar dan memiliki peran sangat penting dan berpengaruh. Lantaran sifatnya yang mendasar ataupun merupakan elemen terpenting pada berbagai bidang kehidupan yang dilakukan oleh setiap orang. Pengertian fundamental menurut para ahli. Adapun definisi fundamental menurut para ahli antara lain yaitu 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fundamental adalah sebagai sesuatu yang mendasar, pokok atau prinsip dalam suatu hal. 2. Merriam-Webster. Pengertian fundamental berfungsi sebagai dasar yang mendukung keberadaan atau menentukan struktur atau fungsi esensial. Ciri fundamental. Istilah fundamental banyak digunakan dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan sosiologi, sehingga memiliki makna khusus yang berbeda-beda antara satu bidang dengan bidang lainnya. Hal-hal yang bersifat fundamental dicirikan kebenaran umum dan 2. Dasar realitas yang berlaku di masyarakat umum. Jenis fundamental. Macam-macam bentuk fundamental antara lain sebagai berikut. Ekonomi dan bisnis. Dalam bisnis dan ekonomi, fundamental mewakili karakteristik utama dan data keuangan yang diperlukan untuk menentukan stabilitas dan kesehatan suatu aset. Data ini dapat mencakup faktor makroekonomi atau skala besar dan ekonomi mikro atau faktor skala kecil untuk menetapkan arti nilai pada sekuritas atau bisnis. Analis dan investor memeriksa hal tersebut untuk mengembangkan estimasi apakah aset yang mendasari dianggap sebagai investasi yang berharga dan apakah ada penilaian yang adil di pasar. Untuk bisnis, informasi seperti profitabilitas, pendapatan, aset, kewajiban, dan potensi pertumbuhan dianggap fundamental. Melalui penggunaan analisis fundamental, seorang pengusaha dapat menghitung rasio keuangan perusahaan untuk menentukan kelayakan investasi. Sementara fundamental paling sering dianggap sebagai faktor yang berhubungan dengan bisnis atau sekuritas tertentu. Ekonomi nasional dan mata uangnya juga memiliki seperangkat fundamental yang dapat dianalisis. Misalnya suku bunga pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, surplus defisit neraca perdagangan, dan tingkat inflasi merupakan beberapa faktor yang dianggap fundamental dalam suatu nilai suatu bangsa. 1. Fundamental dalam hal ekonomi mikro dan makro. Fundamental dalam hal ekonomi makro adalah topik yang mempengaruhi perekonomian secara luas termasuk statistik mengenai pengangguran, penawaran dan permintaan, pertumbuhan dan inflasi, serta pertimbangan untuk kebijakan moneter atau fiskal dan perdagangan internasional. Kategori ini dapat diterapkan pada analisis ekonomi skala besar secara keseluruhan atau dapat dikaitkan dengan aktivitas bisnis individu dengan melakukan perubahan berdasarkan pengaruh makroekonomi. Fundamental ekonomi makro berskala besar juga merupakan bagian dari analisis top-down masing-masing perusahaan. Sedangkan dalam kaitannya dengan ekonomi mikro, fundamental berfokus pada aktivitas dan segmen ekonomi dengan skala yang lebih kecil seperti pasar atau sektor tertentu. Fokus skala kecil ini dapat mencakup masalah penawaran dan permintaan dalam segmen tertentu, tenaga kerja, dan teori konsumen dan perusahaan. Teori konsumen menyelidiki bagaimana orang membelanjakan dalam batasan anggaran tertentu mereka.
Teori perusahaan menyatakan bahwa bisnis ada dan membuat keputusan untuk mendapatkan keuntungan. Fundamental dalam bisnis. Dengan melihat ekonomi suatu bisnis, termasuk keseluruhan manajemen dan laporan keuangan, investor melihat data fundamental perusahaan. Poin data ini tidak hanya menunjukkan kesehatan bisnis, tetapi juga menunjukkan kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut. Perusahaan dengan sedikit hutang dan kas yang cukup dianggap memiliki fundamental yang kuat. Fundamental yang kuat menunjukkan bahwa bisnis memiliki kerangka kerja atau struktur keuangan yang layak. Sebaliknya, mereka yang memiliki fundamental lemah mungkin memiliki masalah di bidang manajemen kewajiban hutang, pengendalian biaya, atau manajemen organisasi secara keseluruhan. Bisnis dengan fundamental yang kuat dan mungkin lebih mungkin untuk bertahan dari peristiwa buruk seperti resesi atau depresi ekonomi daripada bisnis dengan fundamental yang lebih lemah. Selain itu, kekuatan mungkin menunjukkan risiko yang lebih besar jika investor mempertimbangkan untuk membeli sekuritas yang terkait dengan bisnis yang disebutkan. Sosiologi. Dalam bidang ilmu sosiologi, istilah fundamental mengacu pada suatu yang bersifat mendasar atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan sosial. Misalnya, negara Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang menjadi falsafah hidup fundamental. Kehidupan NKRI bergantung pada penghargaan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut oleh seluruh warga negara Indonesia. Dalam ilmu sosial, istilah fundamental juga seringkali dikaitkan dengan paham yang memperjuangkan sesuatu secara radikal, yaitu adanya perasaan positif terhadap suatu hal secara ekstrim, sehingga membuat seseorang membela hal tersebut secara mati-matian. Misalnya, Indonesia menganut ideologi Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah hidup yang fundamental. Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia bergantung pada penghargaan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia. Kepemimpinan. Satu, komunikasi adalah seni bicara, menulis, dan mendengar dengan jelas dan konsisten. Berkomunikasi dengan baik adalah peluang dan tantangan terbesar bagi setiap pemimpin. Untuk menyebutkan satu dimensi komunikasi yang efektif, komunikator yang kuat harus mengenal audiens mereka. Ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, mereka tahu siapa yang ada di sana dan seberapa banyak mereka tahu tentang masalah yang sedang dihadapi. Dengan pengetahuan itu, sangat mungkin untuk menyesuaikan pesan dan penyampaiannya. 2. Memberi pengaruh adalah kemampuan untuk membujuk orang lain dan mendapatkan kerjasama dan komitmen mereka, mampu memahami dan memberikan motivasi kepada orang lain untuk bertindak bisa menjadi aset terbesar bagi seorang pemimpin. Hal pertama yang dilakukan oleh pemberi pengaruh yang terampil adalah mempertimbangkan situasi orang lain. Mengidentifikasi cara-cara potensial untuk membantu adalah langkah kunci untuk menemukan kesamaan, seperti halnya membangun koalisi pendukung untuk memperluas kredibilitas dan daya tarik rencana kita. Ketangkasan belajar adalah bakat untuk mencari berbagai pengalaman dan menerapkan pelajaran yang dipetik pada tantangan baru itu. Itu didasarkan pada prinsip bahwa pengalaman adalah guru terbaik dan kita harus berhati-hati ketika mencari pengalaman dan pengetahuan baru. Hal itu berarti secara berkala mengubah rutinitas kita. Bahkan jika rutin berfungsi, jika kita melakukan sesuatu dengan cara yang selalu kita lakukan, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukan dengan baik. Kesadaran hidup berasal dari penggunaan refleksi dan umpan balik untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan kita dan memenuhi kebutuhan pembangunan kita. Kita adalah penilai terburuk dari kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jadi sangat penting untuk meminta orang yang kita percayai untuk memberikan wawasan tentang apa yang kita lakukan dengan baik dan apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik. Umpan balik benar-benar adalah anugerah.
4. Keagamaan atau fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan jenis gerakan keagamaan konservatif yang dicirikan oleh dukungan kepatuhan yang ketat terhadap teks-teks suci. Istilah tersebut pernah digunakan secara eksklusif untuk merujuk pada Protestan Amerika yang bersikeras terhadap inerransi Alkitab. Istilah fundamentalisme diterapkan secara lebih luas mulai akhir abad ke-20 untuk berbagai macam gerakan keagamaan. Memang, dalam arti luas istilah itu, banyak agama besar di dunia bisa dikatakan memiliki gerakan fundamentalis. Pada akhir abad ke-20, studi fundamentalisme yang paling berpengaruh dan paling kontroversial adalah The Fundamentalist Project 1991-1995, serangkaian 5 volume yang disunting oleh sarjana Amerika Martin dan R. Scott Afrilebi. Dalam pandangan Marty dan Afrilebi, fundamentalisme merupakan penolakan militan terhadap modernitas sekuler. Mereka berpendapat bahwa fundamentalisme bukan hanya religiusitas tradisional tetapi juga fenomena politik yang inheren. Meskipun dimensi ini terkadang tidak aktif, Marty dan Afrilebi juga berpendapat bahwa fundamentalisme secara inheren bersifat totaliter. Sejauh ia berupaya membentuk kembali semua aspek masyarakat dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Contoh fundamental. Contoh penggunaan istilah fundamental dalam kalimat. Misalnya, apa yang ada di balik semua ini? Saya yakin adalah rasa antagonisme fundamental antara pemerintah dan orang-orang yang diaturnya. 2. Namun, ada pertanyaan yang lebih fundamental yang dipertaruhkan tentang arti benar dan salah. Yang ketiga, situs terkenal di British Columbia ini telah menghasilkan banyak informasi fundamental tentang radiasi awal kelompok hewan utama. Yang keempat, pada tingkat spiritual, saya pikir mengakhiri hidup sendiri menandakan kesalahpahaman fundamental tentang tujuan hidup. Rincian masalah ekonomi. Dalam memenuhi keinginan kita, kelangkaan sumber daya menimbulkan setidaknya 3 pertanyaan dasar, termasuk 1. Barang dan jasa apa yang harus kita produksi? Kedua, bagaimana cara kita memproduksi? 3. Untuk siapa barang atau jasa tersebut? 1. Barang dan jasa apa saja yang akan kita produksi? Apakah barang primer, sekunder, tersier, atau semuanya? Mana yang paling kita butuhkan? Berapa kuantitas untuk setiap barang? Dengan sumber daya yang ada, produsen harus memutuskan alternatif terbaik dalam menggunakan sumber daya tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki tanah, untuk apa tanah itu? Apakah itu untuk pertanian, membangun rumah atau pabrik? Keputusan yang tepat dapat mengatasi masalah ekonomi atau setidaknya menekan kemungkinan masalah baru. 2. Bagaimana cara menghasilkan? Pertanyaan ini menyangkut teknik produksi dan kemampuan untuk menggabungkan sumber daya dalam proses produksi. Dengan sumber daya ekonomi yang terbatas, produsen harus memutuskan bagaimana menggabungkannya sehingga menghasilkan output yang tepat. Dalam hal ini, inovasi dan teknologi merupakan faktor penting untuk mendorong proses produksi yang efisien, menghasilkan lebih sedikit limbah dan memproduksi output dalam skala besar. Untuk siapa barang dan jasa tersebut? Pertanyaan ini menyangkut masalah siapa yang menerima barang dan jasa. Apakah setiap warga negara mendapatkan jumlah yang sama atau berbeda? Apakah pendapatan nasional telah dibagikan secara adil? Apakah proyek publik tertentu perlu dilaksanakan sehingga semua warga negara akan mendapatkan manfaat? Ketiga, pertanyaan tersebut melibatkan pilihan dan biaya peluang. Misalnya, ketika kita mencurahkan sumber daya untuk membuat pesawat terbang, biaya peluangnya adalah bahwa kita tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk agribisnis atau membangun infrastruktur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.